Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun sore mahasiswaku sekalian. Gak kerasa ya, kita sudah di akhir blog jiwa 2 ataupun pembahasan saya mengenai keperawatan jiwa udah sampai pada titik terakhir ya. Nah, dari awal pertemuan baik di blog saya ataupun di video saya ataupun di YouTube saya ataupun secara langsung saya sudah menjelaskan tentang apa itu gangguan jiwa, diagnosa keperawatan tentang gangguan jiwa. Tim saya pun sudah menjelaskan sangat secara detail, walaupun dengan keterbatasan pembelajaran kita saat ini dikarenakan pandemi COVID ini. Saya rasa apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di awal saya sudah menjelaskan konsep dasar keperawatan jiwa, kemudian diagnosa keperawatan jiwa yang mungkin muncul pada gangguan jiwa. Nah, saat ini di akhir ini saya akan membahas suatu topik ya, suatu topik mengenai recovery pada gangguan jiwa. Recovery adalah apa itu recovery, elemen apa saja recovery. Simak video saya ataupun penjelasan singkat saya mengenai recovery pada gangguan jiwa. Oke, nah teman-teman sekalian, apa sih itu recovery? Recovery itu merupakan satu pemulihan ya, bukan pengobatan tapi pemulihan yang dilakukan pasca pengobatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Misalkan seorang pasien yang sudah dinyatakan pulang oleh dokter, dia akan pulang ke rumah. Nah, bagaimana di rumah itu masyarakat menerima atau enggak orang dengan gangguan jiwa ini? Oke, seperti yang telah saya ajarin sebelumnya bahwa recovery pada gangguan jiwa ini bukanlah merupakan suatu pengobatan ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada proses ataupun elemen apa aja yang ada dalam recovery. Oke, nah apa saja yang ada pada elemen recovery itu? Yang pertama itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri pada penderita dengan gangguan jiwa. Gimana mereka setelah pulang dari RSJ itu mereka mampu untuk beradaptasi ya, ataupun memiliki kepercayaan diri di tengah-tengah masyarakat ya, dan jangan sampai mereka itu kurang pede untuk bergaul lagi dengan masyarakat. Ini harus dimiliki pada penderita gangguan jiwa. Nah, tugas kita sebagai perawat untuk mengembalikan kepercayaan diri yang ada pada pasien tersebut. Oke, nah kemudian yang kedua yaitu keyakinan terhadap kemampuan dirinya, kemampuan untuk menolong dirinya sendiri ya. Yang ketiga itu harapan dan spirit. Harapan ya, jadi orang dengan gangguan jiwa itu harus mempunyai harapan dia mau seperti apa nantinya, dan mempunyai semangat ya untuk menjalani hari-hari berikutnya. Oke. Kemudian sikap positif yang terhadap dirinya sendiri. Oke, mungkin beberapa diagnosa seperti harga diri rendah itu pasien berpandangan yang negatif terhadap dirinya. Nah, proses pengembalian harga diri pasien itu telah terjadi pada saat pengobatan di rumah sakit jiwa. Nah, setelah dia pulang ke rumah, diharapkan harga diri itu udah sedikit berkurang, artinya bertambah harga dirinya ya, bukan berkurang ya. Oke, itu yang harus Setelah kita mempelajari apa aja itu elemen recovery, maka sekarang saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri proses pemulihan atau recovery pada gangguan jiwa. Yang pertama, berdasarkan keinginan sendiri. Yang kedua, sikap setiap orang itu berbeda-beda. Proses sesuai dengan ketentuannya atau yang disebut individualis and personal concentrated ya. Yang ketiga, empowerment, dapat mengembangkan potensial yang dimiliki, potensi diri yang dimiliki.
Jadi apa aja potensinya itu dia dapat mengembangkannya. Misalkan dia mempunyai bakat ataupun mempunyai kemampuan tertentu, nah itu bisa dikembangkan oleh dirinya sendiri. Yang keempat itu adalah holistik, bersifat menyeluruh dari mulai badan, pikiran, spirit. Artinya secara keseluruhan dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan luar, ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah non-linear. Apa non-linear ini? Itu tidak berjalan lurus. Kadang-kadang dia kambuh, kadang-kadang membaik, ya. Ini yang disebut non-linear, ya. Kemudian strength based, mempunyai kekuatan untuk menemukan kekuatan yang ada pada diri dia. Selanjutnya peer support, dukungan dari sesama penderita gangguan jiwa, keluarga dan masyarakat. Itu harus mempunyai. Kemudian respect, menghargai penderitaan orang dengan gangguan jiwa. Kemudian responsibility, yaitu penderita gangguan jiwa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah hope, yaitu mempunyai harapan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Oke, itulah yang disebut dengan ciri-ciri proses pemulihan pada gangguan jiwa. Nah, setelah kita mengetahui apa saja sih, bagaimana ciri-cirinya proses pemulihan pada gangguan jiwa, sekarang saya akan menjelaskan peran lingkungan yang mendukung pada proses pemulihan atau recovery ini. Jadi peran lingkungan itu atau yang disebut juga dengan supportive environment, ya. Nah, apa saja sih peran lingkungan? Yang pertama, memberi dukungan kepada penderita gangguan jiwa dalam menjalani proses pemulihan. Ini penting banget, teman-teman. Kenapa kita harus memberi dukungan pada penderita gangguan jiwa? Yang pertama, memberi kekuatan pada diri mereka sendiri, ya. Jadi kita aja sebagai orang yang normal butuh perhatian, apalagi mereka yang mengalami gangguan jiwa sangat butuh perhatian dari kita ataupun lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, membantu penderita gangguan jiwa dalam menghadapi stigma. Nah, stigma ini sangat kuat di masyarakat. Stigma yang negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa. Di masyarakat sana banyak sekali orang yang berpikir negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa. Padahal gangguan jiwa ini siapa sih yang mau mengalaminya? Ya, kita aja nggak mau gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, minimal kita jangan memberikan stigma yang negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu suatu penyakit, ya, yang siapa aja tuh nggak akan mau menghidapnya. Nah, jangan sampai, coba sekarang kita sebagai manusia yang normal, ya, kita anggap saja kita itu seperti mereka gitu. Apakah mau kita di stigma negatif? Tentu enggak, ya teman-teman. Nah, jadi kita harus bantu penderita gangguan jiwa dari stigma negatif masyarakat, ya, atau yang kita sebut juga stigma negatif dari netizen, ya. Ini yang sangat-sangat bikin down orang gitu, ya. Nah, kemudian membantu melindungi dari efek samping penggunaan obat-obatan gangguan jiwa. Kadang-kadang kita harus pantau juga pasien yang habis pulang dari rumah sakit jiwa itu jangan sampai putus obat. Ini penting fungsinya keluarga di sini, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan keluarga untuk mencegah gangguan jiwa? Ya, yang pertama, sikap dan perilaku orang tua yang dibutuhkan agar anak terhindar dari gangguan jiwa. Kemudian jangan terlalu memanjakan dan melindungi sehingga anak tahan menghadapi kekecewaan dan tidak suka menuntut pada orang lain. Jadi kita harus tega sama anak, ya.
Kemudian jangan berkuasa agar anak tidak menjadi pasif dan gampang menyerah. Ya. Kemudian jangan menolak keberadaan anak, misalkan menyingkirkan agar anak merasa aman dan tenang. Ya. Kemudian jangan menetapkan standar tuntutan yang terlalu tinggi, harus sesuai dengan kemampuannya. Ini harus benar-benar kita hindari, ya. Kemudian jangan bertindak dan bersikap yang berubah-ubah, kadang melarang, kadang membolehkan. Ini agar anak tidak bingung dan serba salah. Kalau sesuatu itu dilarang, larang terus. Kalau sesuatu diizinkan, izinkan terus. Jangan sampai ya dipelin-pelan. Ini yang bisa membingungkan anak. Oke, itu tadi sedikit tips apa yang bisa dilakukan keluarga untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa. Oke teman-teman, sekian ringkasan materi recovery pada kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.